Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, ini adalah lectures yang saya siapkan di dalam perkuliahan fisik komputer, yang mana kita sudah berbicara ataupun membahas tentang beberapa implementasi, aplikasi, ya. Begitu pula bagaimana kita menjalankan beberapa program-program ataupun source code dan fungsi-fungsi fisik komputer itu menggunakan OpenCV. Kita sudah berbicara tentang background subtraction, sudah berbicara tentang GrabCAD ataupun image segmentation, lalu kita juga sudah berbicara tentang image filtering. Nah, hari ini saya akan memaparkan pengenalan tentang perbedaan antara deep learning dengan machine learning. Walaupun tidak mungkin kita membahas ataupun mengupas dalam satu pertemuan saja, tetapi di sini harapannya teman-teman memahami apa yang membedakan pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam. Dan tujuan kita memahami perkuliahan kali ini adalah juga mengikuti perkembangan yang sedang berlangsung ataupun berjalan ya, khususnya perihal dengan AI ataupun deep learning yang saat ini sudah sangat masif, yang juga hari ini saya akan memaparkan beberapa implementasi yang sudah dilaksanakan baik di dunia penelitian maupun di dunia industri. Oke, kita mulai. Ini juga salah satu bagian daripada materi yang saya sampaikan di sebuah webinar nasional yang saat itu saya diundang oleh salah satu universitas swasta di Jakarta. Jadi saya coba lakukan ataupun saya reuse materi ini untuk kita pahami lebih jauh lagi. Baik, kita langsung saja masuk kepada slide pertama ya. Jadi fisik komputer merupakan salah satu bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan ketika kita berbicara tentang AI ataupun kecerdasan buatan. Begitu pula hari ini kita sudah diperkenalkan dengan istilah revolusi industri 4.0, ya, sebuah revolusi industri yang mengutamakan ya komunikasi antara satu device dengan device lainnya secara otomatis untuk memanfaatkan ya komputer lebih optimal lagi, baik dalam produksi sebuah barang, ya baik dalam proses quality control ataupun pengendalian kualitas sebuah produk, begitu pula melakukan otomasi dalam inspeksi ataupun diagnosis sebuah penyakit dan seterusnya. Dan kita lihat di sini historinya adalah dari 1913 ya, lalu masuk kepada era mass production ataupun produksi massal, lalu masuk kepada era milenium di tahun 2000-an ketika proses pemanfaatan teknologi di dalam industri sudah semakin baik. Lalu kita juga di tahun 2000-an awal mengenal beberapa revolusi baik di dunia ponsel pintar, contohnya iPhone yang memperkenalkan touchscreen pada saat itu dan seterusnya. Dan hari ini kita diperkenalkan dengan sebuah kondisi ataupun tantangan bagaimana satu device dengan device lainnya bisa berkomunikasi sehingga otomasi dalam membuat sebuah produk, ya, begitu pula melakukan inspeksi sebuah produk bisa digunakan hanya menggunakan komputer. Nah,
ini adalah sejarah daripada kecerdasan buatan itu sendiri, ya. Kalau teman-teman di angkatan ini saya yakin tidak mengenal terlalu dalam terkait dengan sistem Pekar, begitu pula fuzzy logic, ya, jaringan kecerdasan buatan yang tradisional seperti ini. Ya. Tetapi teman-teman masuk ke era namanya deep learning ataupun neural nets. Di sini ya, beberapa istilah yang umum adalah big data analytics dan deep learning. Bagaimana memanfaatkan banyak data ataupun sekumpulan data yang dan bervariasi ya untuk melakukan proses analisis ya, begitu pula melakukan prediksi ya, dan dalam istilahnya juga inferencing ya, menyimpulkan satu inputan ya, apakah hasilnya itu A, apakah hasilnya B, dan seterusnya. Contohnya ketika masuk sebuah inputan, sebuah katakanlah mouse seperti ini ya, sebuah mouse ya, lalu komputer bisa mengidentifikasi ya, mengklasifikasi bahwasanya ini adalah mouse. Bagaimana caranya? Melakukan ekstraksi fitur, melakukan proses pencocokan ya, nilai-nilai pixel tadi dengan yang ada pada database ataupun model, lalu dilakukan proses prediksi. Nah, kalau kita bicara tentang kecerdasan buatan secara umum, yang nanti kita bisa gabungkan ataupun hubungkan dengan computer vision, ya, kita lihat di sini kecerdasan buatan memiliki beberapa jenis, ya, dan beberapa tahapannya yang utama ada 3. Yang pertama adalah pembelajaran, yang kedua itu penalaran, dan yang ketiga adalah koreksi diri. Ya, jadi komputer ataupun kecerdasan dalam sebuah komputer pertama harus belajar. Sama seperti manusia, belajar, diberikan data, diberikan informasi, diberikan pelajaran, lalu dia belajar. Setelah belajar, maka komputer harus bisa melakukan penalaran. Ya, ini sama halnya dengan manusia. Ketika dia sudah mendapatkan banyak informasi yang masuk ke dalam otaknya, ya, dia sudah bisa melakukan proses penalaran. Seperti saya sampaikan tadi mouse, contohnya ataupun pulpen seperti ini. Ya, kalau komputer diajarkan bahwa ini pulpen, ya, ini juga pulpen, lalu ini jenis pulpen ataupun spidol ya, dan seterusnya, diberikan ya informasi-informasi ini kepada komputer, lalu komputer mengekstraksi fitur-fitur pentingnya ya, dalam bentuk nilai-nilai pixel dan seterusnya. Lalu ketika masuk sebuah objek lainnya, dia bisa menyimpulkan bahwa apakah ini juga termasuk pulpen atau tidak. Dia akan membandingkan ya, informasi-informasi yang sudah diberikan sebelumnya, apakah data yang masuk setelahnya sama dengan yang sudah dipelajari. Oh, ini tidak sama fiturnya dengan fitur pulpen. Berarti komputer bisa menalar bahwasanya ini bukanlah pulpen. Namun demikian mungkin ini adalah objek lain seperti botol, ya, sprayer, dan seterusnya. Jadi sama halnya dengan manusia. Akan ada proses penalaran. Lalu ada tahapan ketiga, ya, membangun kecerdasan komputer, yaitu koreksi diri. Ya, jadi komputer akan mampu melakukan koreksi diri. Jikalau ada proses penalaran yang keliru, maka komputer akan belajar ulang sehingga dia mampu melakukan prediksi lebih akurat lagi ke depan. Oke, nah jenis kecerdasan buatan sebelum kita masuk ke machine learning dan deep learning, ada 2. Kecerdasan buatan lemah dan kecerdasan buatan yang kuat. Ya, apa itu weak AI ataupun kecerdasan buatan yang lemah? Yaitu komputer
melaksanakan aktivitas-aktivitas ataupun tugas yang spesifik dan masih membutuhkan masukan ataupun inputan daripada manusia. Contohnya kalau teman-teman memiliki MacBook, ya, MacBook itu ada satu fitur namanya Apple Siri. Ya. Apple Siri ini adalah satu aplikasi yang menarik untuk memberikan ilustrasi bagaimana Wake AI itu bekerja. Ya. Jadi komputer akan melakukan penalaran, ya, dan penalaran itu dimulai dengan dia mendapatkan inputan suara daripada manusia. Ya, jadi komputer akan bekerja ketika ia mendapatkan inputan daripada manusia. Contohnya saya coba akan berikan ilustrasi ya. Baik, di sini ada sebuah MacBook ya, yang coba saya dekatkan seperti ini. Nah, saya akan memanggil Siri ataupun Apple Siri. Apple Siri fitur ya seperti saya sampaikan tadi adalah sebuah fitur daripada MacBook itu untuk membantu proses tertentu. Oke. Tidak terlihat. Coba. Oke. Mungkin ya. Saya akan memanggil Apple Siri sekarang. Jadi kita cukup dekatkan mulut ataupun suara kita ke depan MacBook kita. Okay. Hey Siri. How's the battery? Your Mac is at 100%. Itu saya menanyakan kepada Apple Siri kondisi baterai MacBook saya berapa persen. Dan dia mengatakan 100%. Lalu saya panggil lagi. Ya, ini otomatis komputer yang bekerja sendiri. Ya, kita hanya memberikan masukan saja. Okay. Hey Siri. I'm listening. How's the battery? Your Mac is at 100%. Woo-woo. Okay. Terus dia bisa mengenal suara saya dan mengetahui permintaan saya bagaimana kondisi baterai MacBook saya saat ini. Oke. Berikutnya, saya minta lagi dia untuk melakukan perintah tertentu ya. Hey Siri. Yes? How's the weather? It's currently cloudy and 28 degrees. Nah, di sini saya meminta Siri untuk mengetahui cuaca ya ataupun derajat suhu daripada area tempat saya tinggal, dan dia katakan 28 derajat Celcius. Cloudy, ya sedikit berawan. Lalu saya juga misalnya ingin tahu tentang misalnya Manchester United melawan Villarreal. Misalnya, apakah dia bisa mengetahui? Hey Siri. Manchester United, Villarreal. After a 1-1 tie in overtime, Villarreal defeated Manchester United 11-10 in penalty kicks in the finals of the UEFA Europa League today. Oke, dia mengetahui bahwasanya Manchester United kalah ya adu penalti melawan Villarreal tadi malam. Ya, dengan apa? Dia mengenal permintaan saya hanya 2 kata saja ataupun hanya 3 kata, Manchester United, Villarreal. Dia akan men-search ya berita yang paling terkait ya tentang kedua klub sepak bola ini. Yang mana tadi malam mereka bertanding, dan dia akan melakukan proses query ke internet dan mendapatkan informasi lalu menjelaskan kepada saya melalui suara ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya
Wake AI. Oke. Kalau kita bicara tentang strong AI, nah ini juga akan berbeda ya, berbeda dengan weak AI. Nah, dengan weak AI akan sedikit berbeda ya. Strong AI akan tidak lagi membutuhkan informasi daripada manusia ya. Baik. Kalaulah tadi weak AI membutuhkan instruksi daripada kita, voice melalui suara, sedangkan robot ataupun strong AI, salah satu contohnya adalah robot, ia tidak memerlukan instruksi apapun dari kita. Contohnya misalnya kita ingin mengoperasikan robot cerdas untuk membersihkan lantai. Ya. Lalu kita hanya tinggal menghidupkan robot tersebut, dia akan bergerak ke sana kemari ya di lantai kita sampai bersih. Menggunakan apa? Dia punya teknik sendiri. Misalnya ketika dia menabrak dinding, dia akan berbelok. Ketika dia tertabrak lagi di sebuah dinding di sebelah kanan, dia akan berbalik arah lagi dan seterusnya. Ya, jadi dia tidak membutuhkan lagi inputan dari manusia dan dia akan belajar sendiri dan melakukan proses penalaran sendiri untuk objektif ataupun tujuan-tujuan yang sifatnya spesifik. Contohnya tadi ya, misalnya ingin membersihkan robot pembersih lantai ya. Jadi tujuan spesifik dia adalah membersihkan lantai. Oke. Nah, lagi-lagi tadi kita lihat ya, inputan ya, Apple Siri adalah voice. Sedangkan inputan daripada robot cerdas tadi bisa jadi adalah kamera. Dan kamera merupakan sebuah media paling utama dalam berbicara tentang fisik komputer. Karena inputan kita adalah dari sebuah kamera. Ya, sama halnya ketika sebuah robot, dia melihat ada dinding, dia akan berbelok dan seterusnya. Nah, deep learning, saya akan masuk sedikit. Deep learning ini adalah sebuah field sangat famous ya, ataupun sangat populer belakangan ini karena dia mampu ya sebuah arsitektur yang mampu memanfaatkan data secara kompleks lalu mampu melakukan proses klasifikasi dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu kita lihat di sini misalnya di bidang ecological ataupun ekologi, deep learning sudah digunakan untuk melakukan proses deteksi ikan dan spesies ya dan seterusnya menggunakan kamera. Lalu di bidang plant science, kita lihat di sini bagaimana deep learning digunakan untuk mendeteksi penyakit ataupun hama pada tanaman. Lagi-lagi menggunakan kamera di foto ataupun di capture daun yang sehat dan daun yang sakit, lalu dilakukan proses pembelajaran, penalaran sehingga komputer bisa mengklasifikasi mana daun yang sehat dan mana daun yang sudah terinfeksi ataupun terjangkit penyakit. Ya, dan juga ya, ada proses yang lain ataupun aplikasi yang lain. Ini di bidang-bidang life science ya. Bahkan untuk mendeteksi ataupun klasifikasi plankton, ya, karang ya, karang bawah laut dan seterusnya pun sudah digunakan. Oke. Dan nanti saya akan memberikan beberapa contoh yang lain. Nah, bagaimana machine learning ataupun deep learning bekerja? Yang sudah tadi saya sampaikan, ya kita akan memiliki data latih. Ya, dari data yang dilatih akan menghasilkan sebuah model dan dari model terus dilakukan proses evaluasi. Ya, sehingga modelnya itu sudah semakin kuat ataupun semakin akurat, lalu dilakukan proses namanya testing menggunakan data inputan dan dilakukan proses prediksi.
ya, ataupun data validasi. Jadi ada tahapan melakukan proses training data, ya, lalu ada tahapan testing. Nah, ini adalah secara garis besar bagaimana algoritma ataupun pembelajaran mesin berjalan. Dia harus membutuhkan banyak data untuk dipelajari oleh komputer, lalu dibangun sebuah model, ya, atau juga sering dikatakan sebagai prediktor, lalu akan dilakukan proses evaluasi. Dan kalau teman-teman, ya, ada sebuah buku yang bagus sekali. Ini adalah buku dari John Cron, ya, Deep Learning Illustrated. Ini bagus sekali bukunya, ya. Saya juga belum selesai membaca, tetapi dia memaparkan bagaimana hubungan antara, ya, jaringan saraf pada komputer yang benar-benar terinspirasi oleh manusia ataupun jaringan saraf manusia. Ya, di dalam buku ini cukup bagus, ya, dan ternyata di dalam jaringan saraf manusia terdiri atas banyak layer-layer, ya, yang mana ini juga menginspirasi komputer, ya, sehingga ada namanya input layer, hidden layer, dan output layer. Okay. Jadi ini ilustrasinya, ya, machine learning, input, feature extraction, dan classification ada pada sub yang berbeda. Ya, tetapi kalau kita lihat di deep learning, proses fitur ekstraksi ataupun ekstraksi fitur dan klasifikasi dilakukan pada network yang sama, ya, di sini untuk melakukan proses ekstraksi dan klasifikasi. Ya. Ini ilustrasinya, ya, contoh misalnya kita lihat di sini citra ataupun gambar kucing dimasukkan ke dalam jaringan saraf tiruan, yang mana ini adalah representasi daripada model pada deep learning, ya. Lalu dia akan melakukan proses ekstraksi, ya, diekstraksi fitur wajah kucing, diekstraksi fitur warna kucing, diekstraksi fitur tepi-tepi yang ada pada wajah kucing, ya, lalu dilakukan proses prediksi, ya, sampai akan dikatakan, oh iya, ini adalah seekor kucing dengan tingkat akurasi cukup tinggi. Kenapa? Warnanya menyerupai kucing, matanya menyerupai kucing, hidung dan mulutnya juga menyerupai kucing, dan telinganya juga menyerupai kucing. Yang sudah komputer pelajari sebelumnya menggunakan data training. Oke. Ilustrasi yang lain adalah beberapa, ya, ekstraksi yang ataupun fitur yang sangat penting. Kita lihat di sini ada fitur-fitur tepi, fitur-fitur bagian wajah, dan bahkan fitur seluruh wajah. Kalau kita ilustrasikan ada tepi-tepinya ataupun dalam frekuensi domain frekuensi dan seterusnya. Lalu ada hidden layer menggunakan masukan, ya, daripada bagian-bagian wajah. Kalau tadi wajah kucing ada hidungnya, ada mulutnya, dan seterusnya. Dan bahkan juga ada hidden layer yang ketiga yang mempelajari keseluruhan wajah kucing itu sendiri. Sehingga ketika masuk inputan baru, dia bisa menyimpulkan, oh ini kucing. Oke. Nah, oleh karena itu pentingnya proses pelatihan data pada saat membangun model machine learning atau deep learning. Ini adalah yang lain ilustrasinya, proses face recognition. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang hal ini. Ya, pertama kita mempunyai image, ya, input image di sini. Contoh, ya, oke, kita masuk sekarang. Input image-nya wajah keseluruhan Donald Trump. Lalu kita deteksi area wajah. Lalu kita deteksi face landmark. Lalu kita crop wajahnya. Baru kita lakukan proses clustering, similarity detection, dan classification. Yang mengatakan, oh ini wajah Trump. Oh ini wajah Donald Trump. Ada 4 tahapan dasar biasanya. Input image, proses pendeteksian wajah, ya, menggambar rectangle di wajah, lalu mendeteksi face landmark seperti
pertemuan sebelumnya, dideteksi titik-titik penting ataupun yang unik pada wajah, lalu di crop dan dilakukan proses klasifikasi. Oke. Baik. Nah, ini adalah salah satu implementasi penting dalam proses face recognition. Bagaimana kita bisa melakukan deteksi ya wajah seseorang pada area publik. Misalnya dia adalah seorang kriminal dan ternyata misalnya melewati sebuah stasiun kereta api dan kita pasangkan sistem deep learning di situ, kita bisa mendeteksi, oh dia jangan-jangan residivis ya ataupun orang yang sedang dalam proses pencarian yang bisa kita gunakan menggunakan deep learning ataupun computer vision. Oke, nah ini adalah aplikasi computer vision ya memanfaatkan deep learning ya yang sudah kami coba kembangkan ya, yang pada saat itu saya dan tim mendapatkan hibah 2018 hingga 2020 untuk melakukan proses klasifikasi kendaraan menggunakan visi komputer. Pertama kita temukan dulu area benda bergeraknya, lalu kita lakukan proses klasifikasi area-area yang sudah kita dapatkan. Coba teman-teman lihat ya, setelah proses mendapatkan ROI, kita akan melakukan proses klasifikasi. Ini adalah tanpa menggunakan tahapan fisik komputer sebelumnya, jadi melakukan klasifikasi tanpa ada penentuan ROI, jadi full frame, ya, frame-nya tidak di crop. Ini deep learning bisa mengklasifikasi objek. Sedangkan di sini metode kita adalah menggunakan ekstraksi ROI. Ya, kita crop. Jadi area yang bergerak saja yang kita gunakan untuk melakukan proses klasifikasi kendaraan. Dengan kata lain, ya, proses klasifikasi bisa lebih cepat karena tidak seluruh frame yang digunakan, tetapi hanya bagian-bagian frame yang mengandung area bergerak. Dalam hal ini adalah mobil. Nah, ini juga salah satu implementasi deep learning ya, dalam bidang kedokteran. Bagaimana kita memanfaatkan proses fisik komputer untuk melakukan ekstraksi tekstur di sini menggunakan local binary pattern. Ya, jadi ini adalah mata asli, lalu kita ekstraksi fitur teksturnya, ya, lalu kita berikan ini untuk dilatih menggunakan deep learning sehingga nantinya proses klasifikasi bisa lebih baik, ya. Dan ini adalah juga salah satu deep learning ataupun aplikasi deep learning pada bidang medis yang juga kita dapatkan hibah tahun 2020 dan masuk ke jurnal ranking 1 ya ataupun Q1 ya, untuk mendeteksi pasien TBC ya. Kita lihat di sini bagaimana proses citra itu ditingkatkan kualitasnya, lalu diberikan kepada deep learning untuk dilatih, lalu komputer bisa melakukan penalaran. Sehingga kalau ada data uji, dia bisa mengatakan, oh ini gambar pasien normal, oh ini gambar pasien yang sudah terkena TBC. Ya. Dan tingkat akurasinya cukup baik, hingga mencapai hampir 90%. Ini adalah bagaimana computer vision ya, direalisasikan pada dunia industri. Ya. Terutama untuk melakukan proses QC, kita melihat pemilahan antara sampah tertentu baik recycle dan non recycle ya, sehingga bisa dipilah hanya menggunakan kamera, lalu robot akan mengambil sampah-sampah tertentu berdasarkan hasil klasifikasi pada computer vision.
Baik, itu adalah implementasi bagaimana pemilahan sampah menggunakan kamera yang ada pada robot, lalu dia bisa mengambil secara otomatis sampah-sampah plastik dan dikumpulkan di area tertentu. Dan di 2019 kita coba juga menggunakan deep learning, tetapi dengan sistem yang low cost, berbiaya rendah, menggunakan Raspberry Pi, yang menggunakan Intel NCS Movideos, lalu menggunakan Raspberry Camera untuk melakukan proses klasifikasi sampah ini, ya, dan mendapatkan sebuah penghargaan juga, ya, selama Intel Open Pino Competition di Jakarta 2019. Oke, ini adalah instruksi. Itu adalah proses pemuaan sampah yang kita kembangkan, didekatkan saja sampah kepada kamera, lalu nanti tong sampah akan terbuka secara otomatis menggunakan pengendalian daripada motor, ya, menggunakan Raspberry Pi. Okay. Nah, itu adalah beberapa yang sifatnya pengenalan bagaimana proses computer vision sudah berkembang, ya, dan sekarang eranya supervised learning, ya, ataupun pembelajaran terawasi, bagaimana komputer diberikan banyak data, lalu dilakukan proses pembelajaran, training, lalu learning, lalu dilakukan proses juga penalaran, sehingga komputer bisa mengenal satu objek dengan tingkat akurasi yang cukup bagus. Dan salah satu implementasi lain adalah automatic optical inspection. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang sedang digunakan ataupun dilakukan oleh mitra ataupun kolaborator saya di Taiwan, bagaimana seorang mahasiswa S3, ya, menggunakan data-data kecacatan pada baja, ya, lalu dilatih data-data kecacatan itu, ya, menggunakan deep learning model, lalu ketika nanti masuk data uji yang lain, dia bisa mendeteksi bahwasanya objek tersebut itu cacat atau tidak, ya, ataupun baja tersebut ada kecacatan atau tidak. Kita lihat di sini kecacatan pada baja bisa diklasifikasi menjadi 3, ya, ada rust, ada scar, dan ada sponge. Nah, ini adalah beberapa jenis kecacatan pada baja yang mampu diklasifikasi menggunakan kamera karena deep learning dan teknik computer vision sudah digunakan untuk proses pembelajaran dan penalaran menggunakan komputer. Oke, teman-teman, di perkuliahan kali ini, ya, sebuah overview yang ingin saya tekankan adalah supervised learning ataupun pembelajaran terawasi, ya, sudah memasuki tahap yang sangat luar biasa, memanfaatkan yang dinamakan dengan teknik deep learning ataupun pembelajaran mendalam, ya, menggunakan ataupun terinspirasi daripada jaringan saraf buatan ataupun jaringan saraf yang ada pada manusia, ya, ada neuron dan seterusnya, ya, didefinisikan menjadi beberapa layer, baik itu input layer, hidden layer, dan output layer,
ya pada jaringan saraf buatan yang menjadi inti daripada pembelajaran mendalam itu, sehingga dia bisa mempelajari fitur itu lebih kompleks lagi, lebih dalam lagi, dan menghubungkan dari satu fitur dengan fitur lainnya secara mudah, ya, sehingga nanti muncul nilai-nilai secara numerik, dan akhirnya bisa dilakukan proses prediksi apakah sebuah objek itu merupakan kelas kucingkah dia, kelas ayamkah dia, kelas buah-buahan dia, misalnya apel dan seterusnya, ataupun dia sebuah kelas objek yang cacat seperti baja tadi dan seterusnya. Oke, ini adalah pertemuan kita tentang semacam overview recent updates tentang aplikasi fisik komputer di berbagai bidang, ya, dan nanti kita akan mempertajam lagi di pertemuan berikutnya sekaligus menggunakan mini project yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.